Kisah diawali ketika seorang pemuda bernama Arafin, karakter utama di film ini yang sedang menumpang bajai. Seketika, bajai dihentikan pasangan yang juga ingin ikut menumpang karena motornya mogok. Semula, supir melarangnya karena dia sudah ada penumpang. Namun, karena kondisi malam, supir dan Arafin mengizinkan. Ada gelagat aneh dari penumpang wanita yang seolah ingin membius Arafin. Lalu, di tengah perjalanan, bajai mengalami kerusakan. Arafin dan penumpang lain disuruh turun dan mendorong bajai. Di momen ini, ternyata supir bajai sudah bersekongkol dengan penumpang lain dan memberikan pentungan. Maka, ketika lengah, Arafin diserang yang membuatnya jatuh pingsan. Arafin dibawa ke suatu tempat di mana telah menunggu kawanan penjahat dan dijebloskan ke peti kemas kosong sementara isi kantongnya dikuras oleh para penjahat itu. Scene kembali ke beberapa hari yang lalu di mana Arafin yang memiliki perusahaan di bidang software antivirus dan keamanan jaringan komputer mendatangi sebuah perusahaan untuk menawarkan produk antivirusnya. Arafin merupakan pria yang penglihatannya mengalami cacat karena suatu kecelakaan, jadi penglihatannya menjadi setengah buta atau kurang terang. Dia bisa sedikit melihat pada siang hari, namun pada saat malam atau pencahayaan kurang, dia tidak bisa melihat. Kemana-mana dia selalu ditemani temannya Pipek. Dalam meeting ini, Arafin berhasil meyakinkan pimpinan perusahaan untuk memakai produk keamanan jaringan buatannya dan menjadikan perusahaan itu kliennya. Mereka berdua sangat senang dengan pencapaian ini. Maka dari itu, sebagai perayaan, Pipek berhenti sebentar untuk membeli miras sementara Arafin menunggu di motor. Arafin yang menunggu di motor, sayup-sayup mendengar jeritan wanita. Karena kekurangannya pada penglihatan, Arafin diberi kelebihan pada pendengarannya yang sangat sensitif. Lalu Arafin mendekati sumber suara yang ternyata dua orang penjahat sedang mencoba melecehkan seorang wanita. Para penjahat yang tidak terima kesenangannya diganggu mencoba menyerang Arafin. Di sini, kita sama-sama melihat kehebatan Arafin dalam membela dirinya. Kedua penjahat itu dihajar, dilempar, dan dibanting. Para penjahat itu kabur dengan mengancam Arafin. Bersamaan dengan itu, Vivek datang menghampirinya. Pada keesokan paginya, Arafin menghadiahkan adiknya kalung emas sebagai hadiah pernikahannya. Pada saat upacara, pendeta meramalkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan 15 hari lagi. Semula, ayah Arafin agak keberatan karena waktu persiapannya yang kurang. Namun, Arafin menyetujuinya dan menyanggupi perintah sang pendeta. Di lain tempat, seorang menteri yang dihormati di wilayah tersebut sedang mengadakan kampanye. Akan tetapi, peserta kampanye disusupi penjahat yang berusaha menyerang sang menteri. Dengan sigap, anak buah Pak Menteri yang bernama Jepan, dia pasang badan melawan para penjahat. Di tengah guyuran hujan, Jepan sendirian melawan semua orang yang menyerang dan berhasil mengalahkan mereka. Di kediaman Pak Menteri, para bawahannya menyesalkan tindakan penyerangan yang terjadi dan memuji Jepan, serta berharap Pak Menteri memberikan sebuah jabatan penting, jangan hanya sebagai pengawal. Namun, Pak Menteri tidak mengindahkan perkataan itu dan membubarkan pertemuan tersebut. Di sisi lain, di sebuah kantor wedding organizer, Utra bertemu dengan Arafin untuk membicarakan pesta pernikahan adiknya. Dalam kantor yang begitu terang, Arafin hanya melihat bayangan gelap. Gambaran ini memperlihatkan penglihatan Arafin. Semula, Utra salah sangka karena mengira Arafin hanya mengada-ngada perihal pesta pernikahan. Namun, Pipek menjelaskan bahwa Arafin sebagai kakak dari pembelai wanita, maka dengan waktu yang sebentar Utra menyanggupi permintaan Arafin untuk mengadakan pesta pernikahan. Pada malam hari, Jepan dan Sudan berbicara tentang Pak Menteri yang tidak memberikan dia kekuasaan dan jabatan. Lalu dia dipanggil Pak Menteri untuk menghadap. Utra datang ke rumah Arafin dan menemui keluarganya untuk membicarakan konsep pesta pernikahan yang akan dia tawarkan. Dia juga melihat sekeliling rumah untuk proyeksi dekorasi seperti apa kelak pada saat pesta. Pada masa mempersiapkan pesta pernikahan adiknya, Arafin menjadi dekat dengan Utra, walaupun kemana-mana Pipek tetap menjadi nyamuk di antara mereka. Karena sampai saat ini Utra belum mengetahui kondisi Arafin dan pesta pernikahan pun berhasil dijalankan. Pada malam hari, sebuah mobil taksi dihentikan beberapa orang yang ingin menumpang. Semula Pak Sopir menolak memberi tumpangan. Namun, karena alasan mobil mereka mogok, maka Pak Sopir mengizinkannya. Yang menghentikan mobil itu adalah Sudan dan kelompoknya. Sudan menumpang dengan Pak Sopir membawanya ke tempat tujuan. Sesampai di sana, Sudan malah main karambol dengan teman-temannya. Di tengah kebingungan,
Pak sopir mulai curiga dan tiba-tiba seorang menyerangnya dan membunuhnya dengan kejam. Utra menemui Arafin yang sedang bekerja di kantor untuk berdiskusi acara pesta selanjutnya. Mereka berbicara sampai lupa waktu dan larut malam. Arafin pulang sendiri menggunakan bajai di waktu yang sama. Ayah Arafin menonton berita tentang ditemukannya mayat supir taksi. Sang ayah nampak khawatir dan seperti mengenali Pak supir. Lalu dia menelepon seorang. Sampai scene ini belum diketahui apa yang mereka bicarakan. Kembali kepada Arafin yang pada momen ini merupakan waktu yang sama di awal film, di mana pada saat di tengah jalan ada pasangan yang ikut menumpang dan bersekongkol dengan supir bajai untuk menyerang Arafin dan membawanya ke suatu tempat markas para penjahat. Scene kembali ketika Arafin kecil yang diberi motivasi dari ayahnya agar tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan, dan dia percaya bahwa Arafin bisa mencapai apapun dan bersinar. Lalu, Arafin belajar bela diri dan mempertajam instingnya karena penglihatannya yang kurang. Scene kembali ke masa sekarang. Arafin yang tersadar membuat keributan. Hal itu mengganggu para penjahat yang datang menghampirinya. Ketika pintu dibuka, Arafin menyerang. Ternyata, orang yang menawannya sama dengan orang yang dia hajar ketika hendak melecehkan wanita dulu. Dengan penglihatannya yang kurang, karena kondisi pada malam hari, Arafin mengandalkan pendengarannya untuk melawan semua penjahat. Semula, para penjahat mengetahui kondisi Arafin dan menyerangnya dengan senyap. Namun, Arafin berhasil mengalahkan mereka dan menghajar semua penjahat. Dia lalu segera pulang dengan menumpang truk yang lewat. Sesampai di rumah, ayah sangat khawatir dengan Arafin. Ada rahasia di balik kekhawatirannya. Namun, Arafin meyakinkan dia baik-baik saja. Dia sudah mengobati lukanya dan Arafin tidak menceritakan kejadian yang menimpanya. Ayah kembali menelepon seorang. Dia tampak sangat khawatir. Singkat waktu, Jepan menghabisi orang suruhan dari partai lain yang menyerang kampanye Pak Menteri tempo hari, sebagai bagian ancaman kepada partai lain yang mencoba menyerang. Bersamaan dengan itu, di lain tempat, Utra akan mengungkapkan perasaannya kepada Arafin. Namun, Arafin kali ini jujur akan kondisi dia. Arafin mengalami cacat pada penglihatannya akibat kecelakaan dengan keluarganya pada waktu kecil. Utra disuruh memikirkan kembali perasaannya. Jangan membuat keputusan tergesa-gesa dalam melangkah untuk memilih cinta Arafin. Di rumah, Arafin membicarakan hubungannya dengan Utra kepada sang ayah. Dia merasa tidak cukup baik untuk Utra dan keluarganya. Namun, ayah menyemangatinya jangan minder akan kondisi sekarang. Ada kebaikan dalam diri Arafin. Utra dan keluarganya pasti beruntung memiliki Arafin. Utra menelepon Arafin untuk memberikan jawaban. Namun, ketika akan menemuinya, ayah menelepon dan mendadak ayah diserang. Arafin segera berangkat menolong ayah dengan bantuan Sherlock dari HP ayah. Di suatu gedung, ayah berhenti dan berlari menghindar, sedangkan Arafin yang mengejar masih jauh tertinggal. Arafin sampai melawan arus jalan agar lebih cepat sampai tujuan dan hampir celaka karena tertabrak. Arafin berlari dengan bantuan rute dari ponselnya. Dia sampai di gedung kosong, di mana karena kondisi matanya dia tidak bisa melihat apa-apa, sedangkan ayah sedang ditawan Sudan dan kelompoknya tepat di hadapan Arafin. Dengan kejam, ayah dibunuh salah satu pembunuh menggunakan gelang kerincingan. Pelakunya adalah Sudan. Ayah tewas saat itu juga dan Arafin sangat bersedih akan kejadian ini. Arafin dan keluarga sangat berduka kehilangan ayah. Dia tidak bisa membuat laporan ke pihak polisi karena kondisi matanya yang tidak bisa melihat pada malam hari. Dia tidak mengenali siapa pelakunya. Arafin mengingat betapa ayah sangat mencintainya dan mempercayainya bahwa dia bisa mencapai apapun dan segalanya walau dengan kekurangan yang dimilikinya. Arafin yang mendatangi kantor polisi tidak mendapatkan berita positif mengenai kasus ayahnya. Karena menurut polisi, ayah tidak memiliki musuh, namun setiap pembunuhan pasti mempunyai motif. Tapi, tidak ada bukti dan saksi lain selain Arafin dalam kasus ini. Kehilangan ayah membuat Arafin jatuh dalam kesedihan. Dia mampu menahan sedih kehilangan penglihatannya. Namun, kali ini dia tidak mampu menahan sedih akan kehilangan sosok penyemangat hidupnya yang selalu ada di sisinya. Di saat kondisinya yang membutuhkan pendamping, namun pada saat ayahnya membutuhkannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Arafin yang galau dan sedih terus-menerus, maka Utra mengajaknya untuk jalan-jalan berdua dan mampir ke Oyo setelahnya, sebagai hiburan agar Arafin kembali tersenyum. Sang ayah juga sebelum kematiannya sudah menemui ibu Utra dan menjelaskan kondisi Arafin agar menerima Arafin sebagai menantunya.
Ibu dan adik Arapin pergi meninggalkan India bersama menantu. Setelah mengantarkan ibu ke bandara, Arapin dan Utra kembali ke tempat kejadian di mana ayah dibunuh. Dia mengurut kejadian yang menimpanya, mulai dari menghajar dua penjahat di gang sampai dia diculik dan ditahan lalu bisa keluar dari sana. Menurut kejadian itu, kenapa ayah harus dibunuh? Lalu telepon berdering. Dia adalah Inspektur Raghuram, orang yang selama ini bertelepon dengan ayah. Dia juga sedang menyelidiki kasus ayah dan menemukan petunjuk tentang kasus itu. Untuk salinan dokumen kasusnya sudah berada di tangan. Karena Arapin tidak ada di rumah, maka Raghuram menyuruh Arapin untuk datang ke rumahnya. Sesampai di rumah Raghuram, tidak ada orang di sana. Ditelepon, ternyata telepon berdering tanpa ada yang mengangkat. Karena pintu yang terbuka, Arapin segera masuk untuk mengecek kondisi. Tempat yang gelap membuat dia tidak bisa melihat sekeliling. Ternyata Sudan sudah membunuh Raghuram dan membakar salinan kasus ayah. Ketika Arapin menghampiri, dia tahu Raghuram sudah meninggal. Namun, Sudan masih berada di dalam ruangan. Dia adalah orang yang memakai gelang kerincingan, orang yang sudah membunuh ayah Arapin. Ketika posisinya diketahui, Arapin segera mengejar orang itu. Arapin mengejar Sudan sampai di atas gedung. Bergelayutan layaknya Spiderman dilakukan kedua orang ini. Sampai di suatu gedung yang belum selesai dibangun, dia berhasil menangkap dan menghajar Sudan. Karena ketengilannya sebagai penjahat, Sudan dilempar keluar gedung dan terjatuh. Singkat waktu, Arapin kembali mendatangi kantor polisi untuk menemui inspektur. Tapi dia tidak dapat bertemu dengannya. Hanya bawahan yang menemui Arapin dan berkata bahwa kasus Raghuram merupakan bunuh diri. Arapin yang heran karena dia berada di lokasi tidak percaya apa yang terjadi. Lalu, dia meminta salinan berkas kasus ayahnya dan hal terkait kasus ayahnya yang ditangani Raghuram. Pak polisi menyerahkannya walau dengan sangat rahasia dan segera menyuruh Arapin pergi. Arapin membaca file itu dan ternyata ketika anak buah Sudan sedang membunuh seorang dokter di persimpangan, mobil taksi yang ditumpangi Arapin dan ayahnya berhenti. Jelas, Pak supir dan ayahnya melihat kejadian itu. Maka dari itu, untuk meniadakan saksi, mereka berdua dibunuh, sedangkan Arapin tidak karena dia tidak bisa melihat pada malam hari. Berdasarkan kesaksian ayah dan Pak supir, sketsa wajah pelaku sudah dibuat dan Arapin curiga bahwa ada tokoh besar di balik semua kejadian ini. Dokter, ayah, Pak supir, dan polisi yang menyelidiki semua dibunuh. Arapin berusaha mencari nama-nama pasien yang ditangani dokter yang menjadi korban. Dengan meretas komputer rumah sakit di tempat dokter itu bekerja, Arapin mencoba mencari jawaban. Arapin dan Utra memasuki ruangan server rumah sakit dan menyalin semua data pasien ke flash disk bawaan mereka. Ketika sedang menyalin, Arapin hampir ketahuan karena staf rumah sakit yang akan datang. Beruntung, di saat yang genting dia berhasil lolos. Dalam pengecekan pasien si dokter, semua tidak memiliki riwayat kejahatan. Namun, satu yang dicurigai, yaitu Pak Menteri yang juga menjadi pasien si dokter. Pak Menteri sudah meninggal tanpa riwayat penyakit. Hal itu membuat kecurigaan Arapin karena Pak Menteri meninggal ketika sedang mendekati pemilu. Arapin lalu menyelidiki dengan datang ke wilayah pemilihan Pak Menteri. Di tengah jalan, dia bertemu dengan teman lamanya. Arapin juga baru mengetahui bahwa Sudan Akamsi daerah situ. Sudan merupakan tangan kanan Jepan, orang yang sekarang menggantikan posisi Pak Menteri dalam pemilu yang akan datang. Jepan datang melayat pemakaman Sudan dan sangat marah akan kejadian yang menimpa Sudan. Lalu, satu orang di sana mengenali Arapin dan berteriak bahwa dia orang yang membunuh Sudan. Jepan segera menyuruh semua orang untuk menangkap Arapin. Namun, petasan menyala dan membuat kepulan asap yang pada momen ini, seorang menyelamatkan Arapin. Mereka berlari menyusuri gang dan orang yang menyelamatkan Arapin adalah bawahan Pak Menteri yang menceritakan bagaimana Pak Menteri begitu dihormati di wilayah ini. Dia sangat baik dan tujuan dia hanya mesejahterakan masyarakat baik secara ilegal maupun legal. Jepan yang seorang anak yatim diangkat sebagai anaknya dan membesarkannya seperti anak sendiri. Jepan tumbuh dengan ketangguhan Pak Menteri. Dia mengerti kekerasan bahwa musuh Pak Menteri adalah musuhnya juga. Pak Menteri memberi semua tanggung jawab pelabuhan kepada Jepan, baik itu tugas ilegal maupun resmi. Jepan mulai menginginkan pengaruh rakyat, kekuatan politik,
dan ketenaran Pak Menteri. Tanpa ampun, dia membunuh siapapun yang menghalanginya. Ternyata, anak dan istri Pak Menteri juga dibunuh olehnya dengan mengaturnya seolah-olah terjadi kecelakaan. Dia juga membunuh Pak Menteri dengan memberi racun ke dalam obat yang biasa diminum Pak Menteri. Mulai saat itu, dengan kematian Pak Menteri, kini dia menjadi penggantinya dan berusaha memenangkan pemilu berikutnya. Melihat itu, bawahan Pak Menteri tidak suka dengan Jepan yang haus akan kehormatan. Agar misinya sukses dan tidak ada saksi, untuk itu Jepan membunuh dokter yang merawat Pak Menteri. Dia juga membunuh para saksi, Pak Supir, dan ayah Arapin. Berikut polisi yang menyelidiki kasus ini. Dengan tsunami fakta yang diberikan, Arapin tahu Jepan ada di balik semua kasus ini. Keberadaan mereka diketahui dan bawahan Pak Menteri dengan berani menghalangi, namun Jepan membunuhnya saat itu juga. Dengan melawan pengejarnya, Arapin berhasil lolos atas bantuan temannya yang mematikan listrik di tempat itu. Jepan memukuli kenalan Arapin dan temannya. Jepan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Arapin dan siapapun yang berhubungan dengannya. Melihat pelarian hanya upaya mengulur waktu dan masalah tidak akan selesai, maka Arapin akan melawan Jepan. Arapin pergi ke suatu tempat yang akan menjadi arena pertempuran dirinya dengan Jepan. Utra dan kawan-kawan datang membantu memasang berbagai jebakan Batman. Di suatu gedung tua kosong, Arapin memberi lampu agar dia bisa melihat. Rencana penyerangan dilakukan dan ketika dia sudah siap, lalu Arapin menelepon Jepan untuk menantangnya. Jepan datang ke lokasi yang ditentukan dengan banyak bawahannya. Satu persatu bawahannya terkena jebakan Batman buatan Arapin. Mulai dari jebakan kaki beruang dan jebakan panah. Jepan lalu menyuruh anak buahnya menyebar. Dan satu persatu, mereka berhasil dilumpuhkan Arapin. Mereka juga terkena jebakan lebah yang membuat beberapa orang tewas saat itu juga. Di pintu gedung tua, Arapin membuat jebakan yang terbuat dari bensin yang mengakibatkan terbakarnya bawahan Jepan. Arapin menunggu di dalam gedung tua yang penerangannya cukup untuk Arapin melalui pantulan kaca. Setelah mengalahkan bawahan Jepan, Arapin lalu menyerang. Perkelahian sengit terjadi, bahkan Jepan sampai dibanting ke arah kaca. Dan Arapin pun terlempar ketika Jepan menendangnya. Jepan yang tahu kelemahan Arapin menghancurkan beberapa kaca yang memantulkan cahaya penerangan. Pada momen ini, Arapin teringat perkataan ayah kepadanya bahwa dia tidak dapat melihat apa yang orang lain lihat, namun orang lain juga tidak dapat melihat apa yang dilihat Arapin. Dengan pendengaran supernya, Arapin menghajar Jepan dengan sangat keras dan membantingnya. Jepan pun KO pada saat itu juga. Di akhir film, ternyata gedung tua ini adalah rumah yang akan dituju Arapin dan keluarga sebelum dia mengalami kecelakaan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Selamat bergabung buat subscriber baru. Semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Bagi yang belum, segera subrek dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.